Halo, gue Januar. Di video kali ini kita akan unboxing motherboard dengan chipset Intel seri terbaru dari brand Gigabyte. Pada video sebelumnya kita sudah mengulas motherboard dari ASRock B450M untuk jajaran seri 3000 AMD Ryzen. Nah, di video kali ini kita unboxing lagi sebuah motherboard tapi dari kubu sebelah nih teman-teman, yaitu chipset terbaru Intel generasi ke-10, yaitu Gigabyte B460 Aorus Pro. Nah, daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita bongkar kardusnya. Nah, ini dia teman-teman, yaitu motherboard terbaru dari brand Gigabyte dengan chipset B460M Aorus Pro. Nah, sebelum kita bongkar, kita lihat-lihat dulu yuk boxnya dari B460 Aorus Pro ini. Untuk bagian depan terdapat logo brand Aorus, di mana brand Aorus ini adalah seri gamingnya dari brand Gigabyte. Nah, di sini terdapat tulisan B460M, di mana B460-nya sendiri itu adalah chipset terbaru untuk Intel generasi ke-10. Sedangkan untuk seri M di sini ialah form factor dari motherboardnya, yaitu Micro ATX. Lalu di sini terdapat garansi korosi, tapi menurut gue ini korosi apabila kalian menggunakan motherboard ini di tempat yang lembab. Jadi Gigabyte memberikan garansi anti korosi nih. Nah, untuk garansi dari motherboard sendirinya yaitu 3 tahun dari PT Nusantara Jaya Teknologi. Oke, setelah bagian depan, kita ke bagian bawah. Di sini tidak ada yang spesial, cuma ada tulisan chipset B460 dan di sini mendukung Intel generasi ke-10. Lalu untuk bagian atas tidak ada apa-apa. Untuk bagian kanan di sini ada serial number dari motherboardnya dan dia sudah mendukung 4 dual channel memory dengan 4 slot ya, DDR4. Lalu di sini juga terdapat soket M.2 maupun dia soketnya ini adalah LGA 1200 teman-teman. Jadi buat kalian yang menggunakan chipset LGA 1151 atau seri generasi 9 tidak bisa menggunakan atau meng-upgrade. Jadi kalian harus ganti motherboardnya juga, seperti itu. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini terdapat fitur-fitur yang diberikan dari motherboard ini. Mulai dari di sini ada banyak macam sih ya. Mulai dari mana kita mulai? Mungkin dari sini terdapat smartphone juga yang diberikan oleh Gigabyte dan juga terdapat 4+2 hybrid digital PMW design maupun juga katanya terdapat advanced thermal design yang bisa mendinginkan nih. Lalu di sini dia juga PCIe-nya sudah metal ya. Jadi bukan plastik. Dan mendukung RGB nih teman-teman, RGB Vision yang dapat diatur melalui aplikasi dari Gigabyte. Oke, langsung aja yuk kita buka atau kita bongkar kardusnya teman-teman. Nah, ini dia. Untuk pas kita buka tidak ada buku ya, di mana ya? Coba kita singkirkan dulu. Ini kita langsung ketemu unitnya, unit motherboardnya teman-teman. Jadi bener-bener ini motherboard yang baru rilis. Kenapa gue nggak milih brand lain? Karena harganya yang menurut gue worth it adalah ini teman-teman. Kita geser dulu ya. Kita singkirkan, kita lihat dulu bagian dalamnya ada apa lagi selain unitnya. Nah, kita sampingkan. Di sini terdapat kabel SATA. Jadi buat kalian yang menggunakan hard disk ataupun SSD SATA, di sini diberikan kita 2 buah kabel SATA-nya teman-teman, 2 buah. Oke, kita singkirkan. Lalu di sini, ini mungkin baut untuk NVMe SSD-nya ya, sepertinya itu. Kita singkirkan. Lalu terdapat installation guide, buku panduan untuk menginstal si motherboardnya. Dan di sini terdapat buku. Apa nih? Buku user manual, teman-teman. Lalu ini adalah CD drivernya yang diberikan dalam paket pembeliannya.
Kalau gue sih jarang ya pakai CD driver, gue biasanya langsung download aja mungkin di websitenya. Nah ini dia lanjutannya, yaitu kartu garansi. Nah tadi untuk PT NJT memberikan garansi 3 tahun teman-teman. Jadi kalian bisa klaim garansi apabila motherboard kalian rusak, tapi tetap ya bukan human error. Oke, kita singkirkan kotaknya. Ini dia motherboardnya, kita buka ya. Masih baru teman-teman, masih anget-angetnya. Ini dia teman-teman. Jadi ini adalah motherboard B460 Aorus Pro. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira cakep gak desainnya? Gue sih suka ya desainnya. Sayangnya tidak ada lampu kayaknya di bagian di sini. Heatsinknya tidak ada lampu-lampu gaming gitu. Cuma gue udah suka sih dia tertutup cover rapi gini, tidak telanjang ya. Lalu kita cek di sini terdapat 4 slot RAM DDR4 di mana katanya mendukung 128 GB sampai 128 GB. Dan untuk Intel generasi ke-10, RAM-nya ini bisa berjalan di 2933 MHz teman-teman. Selain itu di sini juga terdapat M.2, soket M.2 buat kalian yang ingin menggunakan NVMe, SSD, dan juga terdapat ini pendinginnya ya, heatsinknya. Untuk PCIe-nya ini udah metal, dan menurut gue itu udah bagus sih, karena untuk di seri bawah, gigabyte seri bawah ini masih ada yang lebih kayak hard plastik ya materialnya, belum menggunakan metal seperti ini teman-teman. Kita ke ininya, bagian I/O panelnya ini ya. Jadi dia udah include, biasanya kan terpisah ya. Jadi dia udah include dalam motherboardnya. Jadi kalian pada saat memasang ke casing itu menurut gue cukup mudah, tinggal taruh aja, nggak perlu terpisah. Biasanya kan terpisah nih shieldnya ini. Untuk adapternya macam-macam nih, ada USB 3.2 generasi 3.2 ya, USB 3.2, dan juga di sini ada LAN, ada DisplayPort, HDMI, bisa kalian lihat di sini juga ada DVI maupun audio jack, dan juga di sini USB 2.0 kayaknya nih. Oke, udah cukup lengkap lah ya untuk portnya, dan di sini juga terdapat Type-C teman-teman. Sudah mendukung Type-C nih. Mantap sih. Udah lengkap banget. Dan jika kalian ingin membeli atau mungkin pengen membangun PC rakitan dengan Intel generasi ke-10 Comet Lake, kalian bisa menggunakan motherboard ini dan kalian dapat membelinya dengan harga kemarin gue beli di 1.999.000. Ada juga yang harganya jual juga di 2.050.000, macam-macam, tapi rentangnya di sekitar harga 1,9 sampai 2,1 teman-teman. Dan kalian bisa membeli motherboard ini di e-commerce ataupun kalian juga beli di toko komputer terdekat. Oke, selanjutnya nanti bakalan di next video gua bikin tutorial perakitan PC menggunakan motherboard ini, dan tentunya juga dengan Intel generasi ke-10 yaitu i7 10700F yang sudah kita unboxing juga teman-teman. Oke, sampai di saja video unboxingnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari motherboard yang cocok untuk rakitan Intel generasi 10. Kalau menurut gue sih untuk saat ini motherboard ini cukup menarik jika dilihat dari harga serta fitur yang diberikan. Nah, sebelum kita pamit, jangan lupa dulu untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah serta bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari kita. Gue Januar, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.